Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku bertemu lagi dengan Pak Guru untuk pembelajaran tematik tema 9. Hari ini kita akan belajar tematik tema 9, subtema 3, MUPAL PPKN dan MUPAL Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan kalian juga siapkan buku paketnya. Oke, kita mulai yang pertama. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Beberapa perilaku manusia sering memicu terjadinya bencana alam. Misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan krisis air bersih. Mengapa perilaku manusia dapat memicu bencana alam? Perbuatan manusia tidak bertanggung jawab terhadap alam justru merugikan manusia sendiri. Hanya demi keuntungan uang, manusia rela melakukan hal apapun. Perbuatan demikian merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan pemenuhan kewajiban sebagai warga negara. Akibat dari perbuatan manusia yang merusak alam berdampak bagi keberlangsungan hidup manusia dan alam. Dampak yang ditimbulkan sangat besar. Oleh karena itu, masyarakat harus secara sadar mengembangkan perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan lingkungan alam. Demi menjaga alam, masyarakat bisa melakukan kerja bakti secara rutin, membersihkan lingkungan, serta bergotong royong membangun sarana dan prasarana kebersihan. Selain kelestarian alam tetap terjaga, kegiatan tersebut menunjukkan adanya sikap persatuan dan kesatuan masyarakat. Begitu ya anak-anak, terkait bagaimana kita harus bisa menjalankan kewajiban kita, hak kita ya terhadap alam yang ada di sekitar kita. Nah, coba sekarang kalian buka buku paket halaman 185 dan 186. Melestarikan sumber daya alam. Nah, anak-anak, nanti kalian juga bisa membaca lebih jelas ya. Pada intinya, sumber daya alam, baik yang bisa diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, suatu saat akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana. Nah, anak-anak, ada beberapa usaha ya untuk melestarikan lingkungan ya agar sumber daya alam tetap lestari. Yang pertama, penghematan bahan bakar energi dan air. Dua, penggunaan energi alternatif, misalnya energi matahari dan energi air. Tiga, reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Empat, tidak menebang hutan secara sembarangan, tetapi melakukan tebang pilih. Kemudian 5, melakukan daur ulang barang bekas. 6, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. 7, tidak membuang sampah dan limbah ke perairan, baik sungai, danau maupun laut. 8, menangkap ikan tidak menggunakan racun, listrik maupun bahan peledak. Nah, itu anak-anak terkait bagaimana usaha kita untuk melestarikan ya sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, akibat tidak melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, anak-anak silakan bisa dipelajari dan dibuka buku paket halaman 190 ya. Nah, intinya anak-anak di situ adalah sebagai warga negara yang baik, kalian harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kalian tidak boleh menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban dengan baik. Contoh sederhana saja, jika kita menginginkan nilai bagus, kalian harus giat belajar.
Nah, ada 3 contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Pertama, jika menginginkan sehat, kalian harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kedua, jika menginginkan terhindar dari bencana banjir, kalian jangan membuang sampah di sungai. Yang ketiga, jika menginginkan udara bersih, kalian harus mau menanam pohon. Nah, terkait dengan akibat tidak memperoleh hak, anak-anak bisa membaca pada buku paket ya halaman 191. Pada intinya, undang-undang negara menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban negara. Tidak dibenarkan jika ada warga negara yang hanya melaksanakan salah satunya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan merata dan seimbang. Jadi ketika kita melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan alam ataupun hal yang lain, maka kita akan mendapatkan ya dari apa yang kita lakukan. Nah, itu ya anak-anak, paham terkait hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan alam supaya alam kita lestari, nyaman dan indah. Paham ya anak-anak? Ada tugas KI 4 Mupel PPKN tema 9. Tugasnya adalah mengisi tabel aturan hemat energi di rumah ya pada halaman 105. Tugas dilaksanakan selama 1 minggu dimulai Senin sekarang 3 April sampai 9 April 2021. Setelah selesai, tugas dikumpulkan ke Pak Faris dengan difoto. Terima kasih, semangat anak-anak. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.